Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa pendengar, di awal pagi kami akan hadirkan religi pagi untuk menemani aktivitas Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah kami juga sudah tersambung melalui telepon bersama guru kami, narasumber kami Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mendengar untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374. Kali ini Anda bisa menghubungi nomor telepon di 0231 486374 dan Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 atau juga Anda bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan pendengar, tema kita untuk pagi hari ini kaitannya tentang hakikat hijrah, dan langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum wa li anfusikum wa in asatum fa 'alaiha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari Muslim. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Religi pagi pada hari ini tentang hakikat daripada hijrah. Hakikat daripada hijrah adalah sebenarnya merupakan satu perjuangan besar, bahwa Nabi kita Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam banyak tantangan dan rintangan ketika di kota Mekah, sehingga solusi yang terbaik adalah pindah ke Madinah untuk menyusun kekuatan, untuk menyusun daripada perjuangan yang besar, yaitu menyiarkan agama Islam atau dakwatul Islam. Maka bagi kita sebagai umat Islam mengambil hikmah daripada hakikat hijrah adalah merupakan satu perjuangan dalam kehidupan manusia. Bahwa ada satu perjuangan yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita anggap kecil, yaitu perjuangan menegakkan akidah Islam, menegakkan keyakinan, menegakkan tauhid, paling tidak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk bisa menyelamatkan kita dari api neraka, bahkan bukan saja diri kita, keluarga kita, saudara kita, maka paling penting adalah mendahulukan daripada keyakinan. Maka keyakinan inilah yang harus diperjuangkan mati-matian. Bagaimana anak putu kita, anak cucu kita, supaya tidak meninggalkan Islam. Oleh karena itu, pendidikan pesantren adalah modal utama. Pendidikan agama adalah modal utama bagi kehidupan manusia. Karena dengan iman, orang akan menjadi aman. Karena dengan ilmu, orang akan menjadi tahu. Dengan harta, orang menjadi mulia dan terhormat. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, setiap manusia akan dituntut sebuah perjuangan, paling tidak untuk dirinya sendiri,
untuk menghidupi dirinya sendiri. Bagaimana seorang bapak memperjuangkan keluarganya agar anak-anaknya sejahtera, agar anak-anaknya bisa hidup layak, dan kelak di akhirat akan selamat dari api neraka. Begitu juga seorang pemimpin daerah, kepala desa, camat, bupati, sampai presiden. Mereka harus memperjuangkan untuk rakyatnya. Bagaimana rakyatnya supaya sejahtera, rakyatnya supaya tidak tertinggal, rakyatnya supaya maju, dan rakyatnya bisa setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga seorang guru, seorang kiai, seorang ulama memperjuangkan untuk para santrinya, untuk para muridnya. Senantiasa muridnya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Sukses di dunia, sukses akhirat. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, jadi hakikat daripada hijrah adalah merupakan satu perjuangan besar. Apa yang harus kita perjuangkan? Saya ulang lagi, bahwa akidah Islam itulah yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai keluar dari hati kita, dari hati masyarakat kita, dari hati saudara-saudara kita. Karena Al-Quran mengatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Janganlah engkau meninggalkan dunia ini, kecuali membawa iman dan Islam. Kemudian yang kedua, memperjuangkan kehidupan. Bahwa kita hidup di dunia ini dituntut untuk selalu berbuat baik dan berbuat adil dengan sesama. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat adil, akan kembali pada kita sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, kepada bangsa misalnya, maka kejahatan itu akan kembali pada diri kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa'alaiha. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu pada dasarnya adalah akan kembali kepada kita. Tetapi kalau kita berbuat kejelekan, kejelekan juga akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita sudah punya niat untuk berjuang, maka berbuatlah kebaikan. Berbuatlah kemaslahatan. Paling tidak untuk diri sendiri dan keluarga. Karena ketika kita berbuat baik dengan siapa saja, sebenarnya kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Tetapi ketika seseorang berbuat jahat, berbuat jelek, yang membahayakan dirinya dan keluarganya, atau membahayakan masyarakat, walaupun orang lain tidak tahu, satu saat akan dibalas oleh Allah, baik di dunia atau kelak di akhirat. Janji Allah dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa'alaiha. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu pada dasarnya akan kembali pada kita. Tapi sebaliknya kalau kita berbuat jahat dengan orang lain, sebenarnya itu sedang menjahati dirinya sendiri. Maka kita sebagai orang beriman dituntut, artinya kita harus selalu memberikan manfaat kepada sesama. Sebagaimana hadis Nabi, khairin nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat dengan sesama. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa untuk menjadi orang yang sukses perlu adanya niat dan cita-cita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya manusia itu tergantung niat. Apabila niatnya baik, maka akan baik amalnya. Apabila niatnya jelek, maka yang ditimbulkan juga jelek. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hidupnya niatnya hanya karena nikah saja, atau mengawini perempuan-perempuan cantik, maka dia akan hanya itu dapatnya di dunia saja. Tapi kelak di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Barang siapa yang hanya mencari dunia semata, dan mereka pagi sampai sore sampai malam mencari uang dengan tujuan supaya mendapatkan kebahagiaan, atau dengan tujuan supaya hidupnya lama gitu ya, karena mengira bahwa dengan keuangan itu akan mendapatkan kehidupan yang lama, padahal tidak seperti itu. Justru kadang orang yang banyak uang itu matinya lebih awal karena lebih
lebih banyak berpikir ya, lebih banyak memikirkan tentang kehidupan sehingga dia lupa kepada akhirat. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, maka ketika kita ingin menjadi orang yang tentram, damai, ambillah agama sebagai pedoman hidup. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya tidak saja untuk ibadah hablum minallah, tetapi juga mengajarkan daripada hablum minan nas, hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, dan hidup bertetangga dan bernegara. Sehingga Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk supaya hidupnya selamat dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, siapapun kita, kalau sudah mengatakan Muslim, maka harus menggali daripada isinya Islam itu sendiri. Karena Islam itu adalah agama kafah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi, agama yang sempurna. Maka kita sebagai umatnya harus tinggi, harus punya cita-cita besar. Apa itu cita-cita besar? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia sederhana, cukup, dan manfaat untuk orang banyak. Kemudian kita masuk neraka, kemudian mati masuk surga tanpa hisab, atau tanpa didahului oleh masuk neraka dulu. Maka di dalam kehidupan, kata Nabi, ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang istimewa. Siapa itu? Orang yang punya ilmu dan punya harta. Kemudian dia menciptakan sebuah pendidikan. Dan bisa membantu orang-orang yang tadinya bodoh menjadi pinter, yang tadinya orang itu tidak bisa kerja jadi bisa kerja. Maka ini orang yang istimewa, tidak membebani masyarakat, bahkan membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan keuangannya, dengan ilmunya. Orang itu menjadi mulia. Nah itulah, jadi yang pertama, manusia yang paling top itu adalah untuk saat ini ya, orang yang punya ilmu dan punya harta. Dengan harta dia menciptakan pesantren, membangun masjid, membangun pendidikan, sehingga menampung orang-orang yang tidak mampu, anak yatim, menampung orang-orang yang terlantar, kemudian mereka dididik menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Itulah orang yang paling top saat ini. Kemudian yang kedua, orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta. Maka dia mengembangkannya, sharing, bersinergi dengan pemerintah, dengan orang-orang kaya. Ini tingkatannya manusia yang kedua. Kemudian manusia yang ketiga adalah orang nggak punya apa-apa, ilmu nggak punya, harta nggak punya, cuman punyanya niat dan harapan. Ya Allah, kalau saya punya ilmu, kalau saya punya harta, akan saya kembangkan, akan saya syiarkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Padahal dia melarat gitu ya, tapi niatnya baik. Maka orang seperti ini masih dianggap orang baik. Tapi yang keempat ini orang jahat. Orang jahat itu sudah miskin, dia niatnya jelek gitu ya. Kalau saya punya uang banyak, maka saya akan hura-hura gitu, akan hidup bebas gitu ya. Nah ini orang yang jahat. Orang seperti ini jangan ditiru. Dalam kehidupannya nanti tidak akan terarah. Maka kalau bisa kita ini jadi orang yang pertama, ya, orang yang punya ilmu dan punya iman. Nah, bagaimana untuk menyikapi daripada makna hijrah? Ya, sekarang sudah tidak ada hijrah karena kota Makkah sudah menjadi darul Islam, sudah menjadi negara Islam. La hijrata, kata Siti Aisyah, la hijrata ba'dal fathi, walakin niyatun wa jihadun. Tidak ada hijrah setelah kota Makkah terbuka, yang ada adalah niat dan jihad. Dulu, zaman dulu, jihad menegakkan agama Islam itu dengan perang, dengan senjata. Sekarang diganti dengan apa? Memerangi kebodohan dan kemiskinan. Ya, memerangi kebodohan dan kemiskinan yang paling cocok adalah pemerintah, karena pemerintah punya modal, pemerintah punya kekuasaan, tetapi bisa dibantu juga dengan yayasan-yayasan yang ada, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Ini juga termasuk membantu daripada program pemerintah. Bagaimana untuk mengurangi daripada kebodohan dan kemiskinan, sehingga bermuncullah pondok-pondok pesantren dan yayasan-yayasan Islam.
Maka dalam rangka mengisi kemerdekaan negeri ini, marilah kita sama-sama untuk memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Paling tidak kita semua ini mengisi kemerdekaan dengan yang bermanfaat dan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 dan Anda juga bisa berkirim live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Baik, Pak Kiai, kita langsung sapa pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Lisma Juliasari. Iya, Pak Stiano di Bumi Ayu, mangga silahkan. Tumben siaran lagi Mbak Risma, rajin hari ini. Sudah lama Pak Stiano, mangga silahkan. Kan pagi, kalau pagi kan diganti. Iya. Ini Mbak Lisma siaran lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah, mangga silahkan Pak Stiano. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusinya Pak Kiai di luar tema perihal sholat. Masalah sholat, kami terkadang sholat di rumah Pak Kiai bersama keluarga. Kadang rokaatnya kurang Pak Kiai, kadang lebih. Istri kami yang memperhatikan kami. Sebab kami sebagai imam Pak Kiai. Caranya apakah kami memberi isyarat dengan tepuk tangan buat isyarat Pak Kiai? Buat isyarat lah. Apakah diperbolehkan? Mohon solusinya Pak Kiai. Terima kasih atas solusi dari Pak Kiai Haji Aminuddin. Dan terima kasih pula kepada Mbak Lisma Juliasari yang telah memberi kesempatan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Iya, jadi kalau dalam sholat itu kan ada pelaturannya ya. Kalau laki-laki itu sebaiknya sholatnya di masjid berjamaah. Kalau perempuan sebaiknya di rumah, tapi itu ning Arab. Tapi kalau di Indonesia ya semuanya bagus di masjid ya, karena aman lah, nggak ada fitnah gitu. Adapun masalah kesalahan imam dan makmum itu sudah diatur dalam ilmu fikih. Kalau imam itu salah ya, cara mengingatkannya bagi laki-laki baca subhanallah. Nah bagi perempuan cara mengingatkannya dengan tepuk tangan. Tapi tepuknya juga sekali saja, jangan lama-lama nanti batal sholatnya. Baik. Itu, jadi itu ada pelaturannya ya. Jadi kalau laki-laki dengan baca subhanallah, kalau perempuan dengan tepuk tangan. Oke. Itu. Baik, Kenapa? Kalau perempuan kan suaranya orat, jadi tidak boleh santer-santer suaranya. Baik. Ya, terima kasih Pak Kiai dan pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 dan tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik, ini Bu Indra sudah menyapa di YouTube, selalu menyimak katanya Pak Kiai, semoga sehat terus. Kemudian juga ada Pak Sudirman nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Hijrah maknanya luas, termasuk menjadikan suatu daerah menjadi lebih bersih dan asri. Nah, Kabupaten Cirebon ini punya masalah sampah dan jalan rusak serta kumuh. Ini seperti apa pandangannya Pak Kiai? Mangga silahkan. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Sudirman, kita kembali sapa pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Juliasari. Iya Bu Indra. Iya. Sudah standby di YouTube, baru standby di telepon ya. Iya, tapi ini Kenapa suara serak-serak terbatuk-batuk ini nggak ngerti. Iya, padahal iya sudah dicek semuanya negatif dan memang dokter hanya mengatakan mungkin agak lama ini batuknya begitu. Jadi ini masih bagus, bisa lancar. Tadi lagi. Mangga silahkan Ibu. Iya, terima kasih.
Assalamualaikum Pak Kiai Haji Aminuddin. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. burungnya kedengaran enggak Pak Haji? Iya tuh, masih ada nggak tuh? Ada berapa? Iya. Pertama. Kata Ini ada kata berapa? Ki Ageng Pelajangannya, suruh diem supaya nggak kedengaran oleh Pak Kiai. Nah itu, ya ini saya ingin menanyakan lagi yang minggu lalu juga sempat saya singgung. Kalau kita akan berhijrah, SDM-nya harus disiapkan dulu katanya Pak Kiai. Iya, jadi tidak mungkin seseorang bisa berhijrah kalau dia tadi tidak punya SDM, jadi dalam keadaan bodoh dan miskin. Nah, bagaimana pendapat Pak Kiai, apalagi dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita dahulu. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Mbak Isma. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Iya, betul apa yang dikatakan oleh Bunda, bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dengan kebodohan ya. Ibadah, hijrah, semuanya harus pakai ilmu. Karena kalau tanpa ilmu akan bisa tersesat gitu. Ada orang merasa benar, dia tidak pakai ilmu, tidak pernah ngaji, tidak pernah pesantren, tidak mungkin menjadi orang benar. Karena benar itu harus dicari. Jangan sampai merasa benarnya sendiri saja gitu. Menurut orang lain tidak, apalagi menurut agama gitu. Kemudian tentang masalah hijrah pakai ilmu itu betul ya. Jadi yang paling tidak ilmu keimanan ya, ilmu keimanan itu. Para sahabat Nabi itu kan karena mendapatkan langsung dari Nabi ya. Begitu tinggi energinya. Ya pasti gitu ya. Kalau kita kan ketemu juga belum ya. Paling tidak ya kita dengan ilmunya para ulama itu, itulah bisa menciptakan energi besar gitu. Kemudian tadi saya menyinggung tentang masalah kota Cirebon, Kabupaten Cirebon ya. Iya, Kabupaten Cirebon. Ya, Kabupaten Cirebon itu yang menurut saya sampai saat ini masih belum kondusif tentang masalah sampah atau juga kebersihan. Itu harusnya cepat ditangani karena itu merupakan satu kesehatan. An-nadhafatu minal iman ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu juga istilahnya kan dalam Sa'bul Iman dijelaskan bahwa ciri orang yang beriman itu adalah paling kecil itu adalah menyingkirkan kerikil di tengah jalan supaya tidak mengganggu orang. Apalagi itu mengganggu hidung orang gitu ya. Nah, yang namanya negara sekelas kabupaten itu kan masa nggak punya uang untuk mengantisipasi bagaimana sampah tidak berserakan gitu ya. Kalau menurut saya uang sih ada lah gitu, bisa gitu. Hanya kadang apa istilahnya habis di jalan mungkin bancakan ya uang untuk jatah itunya. Nah itu maka nanti bupati yang akan datang berharap menjadi bupati yang peduli dengan lingkungannya, bupati yang peduli dengan lingkungan, bupati yang peduli dengan masyarakatnya, kesehatan masyarakatnya, pendidikan masyarakatnya, begitu. Jangan hanya seorang pemimpin sugi dewek baik, sehat dewek baik, warak dewek baik, ya. Sementara masyarakat tidak dipikirkan. Itu saja. Semoga ada manfaat. Terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar kembali kami ajak Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung melalui telepon di nomor 0231 486374 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 dan juga Anda bisa berkirim live chat Anda melalui YouTube kami RRI Cirebon. Baik Pak Kiai, kita sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita ya. Ini ada dari Ibu Siti di Kuningan. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga selalu sehat dan sejahtera, amin. Pak Kiai, saya ingin bertanya Pak Kiai,
di musim seperti ini, termasuk musim pancaroba nih Pak Kiai, kami di Kuningan baru saja kemarin ini dianugerahi, tapi dalam tanda kurung nih Pak Kiai, hujan es. Bagaimana meminta doa keselamatan Pak Kiai, karena kita nggak pernah tahu ke depan akan seperti apa. Terima kasih Pak Kiai. Oh ya, hujan es tinggal diberi sirup aja. Seger ya Pak Kiai ya. Seger ya. Masya Allah, iya. Ya, saya juga agak pilek-pilek sedikit ini. Mm-mm. Sering malam sih, kalau ceramah malam itu kan ya mungkin pengaruh ya, jadi agak pilek sedikit, tapi nggak besar. Sebentar lagi juga sembuh. Amin. Ya, kalau masalah itu kan ada doanya ya, Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah wassalama fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa umum itu ya. Ya Allah, saya minta diberi sehat, alfiat, selamat dunia akhirat. Udah gitu aja doanya. Bahasa Indonesia saja. Kalau Kemudian bingung, ditambah, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Allahumma dfa'anil bala wal waba wal mihan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala cobaan dan mara bahaya yang membahayakan. Ya, itu doanya. Allahumma dfa'anil bala wal waba. Kalau doa khususnya Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama wa was sami'ul alim. Itu dibaca 100 kali setelah sholat subuh supaya tidak terkena penyakit yang supaya tidak terkena wabah lah ya. amin. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama wa was sami'ul alim. Baik. Baca 100 kali setiap habis sholat subuh. Oke, Oke, baik. itu Terima kasih. Amin Pak Kiai. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Isma. Iya, mangga Pak Ahmad, silakan. Sebelum menyampaikan pertanyaan, kok suara telepon lebih enak yang 59 daripada yang ini? Oh gitu, Ini baik. agak kecil dikit ya, Iya. tapi masih kedengaran lah. Gitu kan. Baik. Assalamualaikum Bapak Ustadz Guru kita yang saya hormati. Waalaikumsalam. Alhamdulillah walaupun sedikit kurang sehat masih kita bertemu kembali ganti dengan RI Cirebon lewat religi pagi Pak di sini. Saya berita barusan kan tentang masalah imam lah, imam dalam sholat maupun imam di luar sholat kan yang laki-laki jadi imam gitu kan seperti itu. Nah bagaimana Pak? Apakah betul Pak seorang saat menjadi imam atau menjadi khotib gitu kan selain ilmunya yang harus lebih tinggi, bacaannya sudah harus fasih. Nah, diutamakan sudah yang sudah menikah. Apa itu misalkan apakah jadi syarat Pak yang sudah ya, ada mengatakan yang diutamakannya yang sudah menikah selain bacaannya bagus atau misalkan ilmunya lebih tinggi, tapi dengan syarat harus sudah menikah. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini masalah kepemimpinan itu kan adalah laki-laki kita rijalul qawwamun 'alan nisa, apa jadi pemimpin. Secara begini Pak, saya sekarang menjabat sebagai ketua RW, maaf di sininya. Ini pertanggungjawabannya kan lebih berat menduga harus RW. Nah, saya sempat mengundurkan diri dari KRW-an karena merasa hidup saya jadi suami juga merasa tidak berhasil Pak, sehingga saya legowo. Tetapi tetap masyarakat mempertahankan bahwa tetap walaupun tidak ada kaitan dengan urusan dengan istri, karena walaupun saya hidup sendiri dengan tidak didampingi, maka kalau ada apa-apa adalah ada kaitan di KRW-an, saya menugaskan adik kandung saya. Nah, bagaimana Pak? Apakah sempurnalah kita? Bagaimana pertanggungjawaban saya terhadap saya sebagai imam di KRW-an? Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Iya, yang pertama tentang Imam. imam dalam sholat ya. Iya. Ya, tentunya tidak ada syarat yang supaya punya istri, nggak ada ya. Dari syarat yang paling pertama itu satu, kalau jadi imam itu bacaan Fatihahnya fasih gitu ya. Itu aja, bacaan Al-Qur'annya fasih itu paling pertama. Walaupun tidak punya istri, kalau bacaan Fatihahnya fasih ya harus jadi imam gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, ilmu. Dia juga harus punya ilmu fikih gitu. Kemudian yang ketiga baru umur, cari yang umurnya sudah tua gitu. Nggak ada syarat punya istri atau tidak itu ya. Sebab banyak pula para wali, para ulama yang tidak punya istri. Ada seperti Syekh Datul Kahfi, itu tidak punya istri. Kemudian Imam Sibawai juga tidak punya istri. Banyak ya ulama-ulama dan wali yang nggak punya istri juga banyak. Karena hidup itu tujuannya ya ibadah. Kalau istri itu hanya pelengkap hidup saja. Kemudian apalagi tadi tuh? Kalau sebagai RW gimana katanya Pak Kiai? Oh iya. Setiap manusia itu mempunyai jiwa pemimpin.
yang dikatakan oleh Al-Quran, khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan kamu Adam sebagai khalifah. Jadi setiap manusia itu punya rasa ingin memimpin, ya, ingin dihormati orang gitu loh. Nah, sebenarnya Bapak tuh ingin gitu loh, ingin jadi pemimpin, apakah tingkat RW, RT, ya cuman karena banyak orang yang inilah usil gitu ya. Nah, untuk menangani atau orang-orang yang usil itu tadi, ya kita abaikan saja, karena mereka itu intinya adalah iri gitu. Intinya adalah iri. Jadi ketika kita jadi pemimpin, kita tidak memperdulikan orang lain, yang penting kita berbuat baik. Ketika kita sudah berbuat baik, maka orang yang tadinya tidak setuju juga bisa setuju gitu. Itu aja. Siapapun kita, kalau dapat jabatan, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Iya. Maka untuk supaya mereka itu malu terhadap kita, ya buktikan supaya kita menjadi orang sukses gitu. Ketika kita sudah menjadi orang sukses, maka orang yang benci kepada kita juga malu sendiri gitu. Iya, Oke, benar Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan ini selanjutnya kita sapa pendengar lagi yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pak Kiai dari tanpa nama 08522550 sekian. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau bertanya, mohon maaf di luar tema. Bagaimana hukumnya kalau kami yang notabene adalah orang Muslim Pak Kiai suka membaca sejarah tentang agama selain Islam? Terima kasih Pak Kiai. Ya nggak apa-apa untuk perbandingan ya. Yang penting kita tidak terhanyut dengan keyakinan mereka. Kalau masalah amal perbuatan sih semua sama. Agama apapun menganjurkan umatnya untuk berbuat baik gitu loh. Yang beda kan akidahnya itu. Itu yang berbeda itu akidahnya. Oke. Jadi boleh-boleh aja ya Pak Kiai. Boleh-boleh saja. Yang penting kita tidak ikut mereka gitu. Kalau selama tidak bertentangan dengan akidah Islam, ya nggak apa-apa. Oke, baik. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Ada dari Pak Adi di Cideng. Assalamualaikum Pak Kiai. Bagaimana kalau kita ingin hijrah dari lingkungan yang nggak baik Pak Kiai, tapi nggak punya uang untuk pindahnya? Terima kasih Pak Kiai. Ya nyelengi dingin duit saya, nyelengi dikit. Nyimpen dulu di bank, gitu. Kalau sudah banyak baru hijrah. Oke, jadi jangan dipaksakan juga saya, ya Pak Kiai. Lingkungan di Indonesia ini masih banyak yang bagus lah, nggak rusak-rusak amat lah gitu ya. Oke, baik. Paling tidak kan dalam satu daerah itu ada masjid, ada musola. Nah, untuk menghindari mereka, masih mending diam di masjid aja gitu, itikaf. Pulang makan, kemudian ke masjid lagi gitu. Hijrahnya ke masjid aja, nggak usah jauh-jauh. Oke, baik. Menyelamatkan diri ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Jadi baik. Kata Nabi, ketika seseorang itu rajin ke masjid, yakinkan orang itu orang baik. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini kembali kita sama pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma. Iya, ini kayaknya masih ada yang penasaran ya Bu Indra. Iya, itu tergelitik tadi mengenai akidah itu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kita berkumpul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip baik-baik gitu. Apakah itu tetangga atau apakah itu suatu komunitas. Tapi tadi Pak Kiai, asal akidah kita jangan terbawa. Iya, jangan goyang. Iya, sementara hidayah itu kan Allah yang menentukan. Nah, yang katanya hak prerogatif Allah. Jadi bagaimana supaya kita juga inginkan komunitas kita, orang-orang di sekitar kita, apalagi keluarga kita itu mendapatkan hidayah itu. Tapi karena hak prerogatif Allah, nah kita
apa usaha kita yang bisa kita lakukan begitu Pak Kiai. Kadang saya suka, aduh ini bagaimana ya. Terima kasih Mbak Ismaya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Ya, hidayah itu kan urusan Allah, tetapi kita sebagai manusia juga harus berusaha. Harus berusaha menjadi orang yang baik. Kita berdoa kepada Allah. Kita sebagai orang Islam juga berdoa, ya Allah turunkan taufik hidayahmu gitu kan. Kita setiap sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim kan gitu. Orang Islam saja masih berdoa supaya diberi petunjuk jalan yang baik. Apalagi orang yang belum muslim gitu loh. Ya, harusnya berdoa kepada Allah, pada Tuhan gitu ya. Harus mencari Tuhan yang sebenarnya gitu kan. Jadi betul bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi kita sebagai manusia selagi masih diberi hidup, masih ada kemungkinan menjadi orang baik. Bisa kemungkinan mendapat hidayah. Amin. Ya. Berarti setiap orang punya. Seperti Nabi Muhammad SAW itu kan mendoakan supaya Abu Jahal masuk Islam gitu ya. Tapi karena memang Abu Jahalnya tidak minat, maka ditolak oleh Allah. Yang masuk Islam sahabat Umar. Maka turunlah ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang kau sukai, tetapi Allah akan memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, Nabi Muhammad saja itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang. Betul. Tetapi Allah saja yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya, kadang kita sendiri ya, kadang kita sudah berbuat baik, sudah dakwah, ceramah. Kadang yang kebenarannya itu saudaranya sendiri gitu. Itu saudara Pak Kiai je, ceramah mending-mending deh, tapi sedulurnya je mengkonon. Karena ada seperti itu. Sering ya, itu namanya cobaan. Ya, namanya cobaan. Artinya Kiai pun tidak bisa gitu untuk menyadarkan orang. Hanya bisa menasihati saja. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Adapun mereka berubah atau insaf, taubat, itu urusan Allah gitu. Urusan hidayah lah gitu. Kembali kepada hidayah. Baik, ya Pak Kiai, terima kasih. Dan ini selanjutnya kita sapa lagi ada Ibu Aminah di Gantar. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga Pak Kiai sehat selalu. Mau bertanya Pak Kiai, ada teman saya seorang janda, kalau ada yang melamar selalu menolak. Hukumnya bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Ya kalau hukumnya pernikahan itu kan sunnah. Kalau seandainya tidak cocok ya ditolak ya. Ya apa-apa. Mungkin janda itu punya kriteria sendiri gitu. Pengen laki-laki yang ganteng, laki-laki banyak uangnya, punya ilmu gitu. Karena sementara ini kan banyak laki-laki yang penipu. Ngelamar janda kaya tujuannya supaya dapat harta banyak. Iya Pak Kiai. Atau juga ngelamar anak gadisnya orang, tapi di tengah perjalanan dicerai gitu. Hanya mencari gadisnya saja misalnya. Maka ya benar juga sih kalau ada perempuan pilih-pilih laki-laki yang bertanggung jawab gitu ya. Karena yang namanya pernikahan itu kan bukan sehari 2 hari, tapi untuk teman hidup selamanya gitu. Kalau bisa dunia sampai akhirat lagi. Amin. Kata Rita Sugiarto sih cinta dunia akhirat gitu. Iya, benar Pak Kiai. Baik, jadi memang nggak apa-apa ya Pak Kiai ya, karena mungkin penuh pertimbangan. Jangan sampai kalau yang namanya kecewa kan di depan gitu ya. Baik. Jangan ngikutin hawa nafsu gitu ya Pak Kiai ya, atau omongan-omongan orang gitu ya. Ya, jadi hati-hati. Oke, baik Pak Kiai, ini selanjutnya kita sapa pendengar lagi dari 0813-8684 sekian. Assalamualaikum Pak Kiai, mohon maaf saya mau bertanya di luar tema Pak Kiai. Saya punya tetangga Pak Kiai berkecukupan, tapi kalau misalnya diminta sumbangan atau untuk sedekah susah sekali Pak Kiai. Sehingga akhirnya seperti sekarang nih Pak Kiai, untuk acara 17 Agustusan kami nggak mengundang. Karena ya seperti itu Pak Kiai. Apakah kami berdosa sebagai warga Pak Kiai? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus ya. Kalau ada orang seperti itu jangan dijauhi. Kalau bisa dikirim makanan gitu. Ya supaya malu kan gitu. Oke, di treatment sebaliknya ya Pak Kiai ya. Mereka tambah jauh gitu. Ya apalagi sekarang kan saat sedang 17 Agustus ya. Harusnya bangsa Indonesia ini kan harus bangga gitu ya.
negara kita sudah merdeka selama 77 tahun. Ya, kenapa kita dimintai patungan aja nggak mau kan? Itu kan salah ya. Seharusnya kita harus bangga, senang. Ayo urunan patungan supaya rame kan 17 Agustusnya. Mengingat perjuangan para pahlawan kita dulu gitu kan. Yang penting uangnya itu jangan untuk hura-hura. Kalau bisa mengadakan tahlilan, istighosa gitu ya. Supaya pahlawan yang memerdekakan Indonesia ini dapat kiriman kebaikan. Amin, 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 amin. Jadi Jangan ini sampai harus sebaliknya ya Pak Kiai ya. Patungan 17 Agustus nanggape dangdutan, uangnya mabok-mabokan. Wah ya beli bener maning kunsikum tuh. Iya, jangan Ya, seperti itu. 17 Agustusnya nggak bener itu kalau begitu. Iya, berarti ini menarik ya Pak Kiai. Kalau orang yang begitu justru harus kita kasih treatment sebaliknya ya. Iya, kata Nabi tuh. Iya, betul. Oke, baik, baik. Tapi kebanyakan warga kan seperti itu ya Pak Kiai. Kalau misalnya itu jadi malas gitu kan. Ya kan Untuk kalau mendekatinya. kita berbuat baik dengan orang baik itu Iya, namanya iya. normal. Mm-mm. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang tidak baik itu berarti istimewa kan. Masya Kata Allah. Nabi, berbuat baiklah kepada orang yang mendolimi kita gitu. Oke. Ini baru luar biasa gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Baik, selanjutnya ada Mbak Nur Halimah di Duku Puntang. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai mohon maaf kalau pertanyaan saya di luar tema Pak Kiai. Pak Kiai, ini saya bingung. Saya punya guru ngaji untuk anak saya, tapi setiap dikasih untuk bayaran selalu menolak. Katanya nanti dianggap korupsi. Saya harus memberi apa ya Pak Kiai? Saya baru ketemu katanya sama guru ngaji yang seperti ini. Jadi serba salah. Terima kasih Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa ini guru ngajinya ya. Gimana Pak Kiai Ya. katanya nih? Ya kalau bisa itu dibelikan sesuatu. Biasanya Ustadz itu kan senangnya sarungnya yang mahal, baju koko yang mahal. Itu Oke. Diganti dalam bentuk lain berarti Pak Kiai ya? betul. Ya, biasanya ada ustadz-ustadz yang fanatik gitu ya, fanatik supaya amalnya bersih, murni gitu ya. Ya seperti itu. Gak apa-apa, bagus itu Ustadz, teruskan aja seperti itu ya. Wah, luar Tetapi biasa. kadang jaga gengsi. Kalau memang butuh ustadznya punya istri di rumah, ya nggak apa-apa dikirim aja ke rumah. Oh, lewat istrinya Ya, berarti bisa ya Pak Kiai ya? Ya dengan istrinya, jangan sampai dia kan ngajar itu kan memerlukan energi, Iya. dan itu kan menyita waktu. Seharusnya dia kerja, dia tidak kerja karena ngajar, maka boleh mengambil daripada keuntungan mengajar itu, apalagi mengajar Al-Quran gitu. Masya Allah, iya baik. Nggak apa-apa. Oke, Tapi kalau dianya sudah kaya ya nggak apa-apa, bagus. Oh, Masya Allah, baik. Pak Kiai, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi Pak Kiai. Mangga silakan apa yang ingin kembali disampaikan kepada pendengar. Iya, bahwa kita hidup ini adalah berjuang untuk menegakkan keluarga, masyarakat. Bagaimana kita hidup ini supaya selamat dunia sampai akhirat ya. Jangan sampai kita semua ini masuk neraka. Oleh karena itu yang sangat diperjuangkan sekali adalah akidah Islam. Jangan sampai keluar dari hati kita, hati anak-anak kita, keluarga kita, dan masyarakat. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Amin, insya Allah pastinya Pak Kiai. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai. Sehat-sehat, berkah selalu, makin sukses. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi Religi Pagi bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, yang sudah Masya Allah memberikan ilmunya kepada kita semua, yang insya Allah juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, hingga di sini pula kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Religi Pagi kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus Religi Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.